Selamat siang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mengglasir ya. Cara mengglasir dan juga memberikan dekorasi di atas glasir. Decoration on glaze. Di sini contohnya adalah mengglasir cangkir ataupun gelas. Tentunya untuk hasil lebih bagus adalah menggunakan barang-barang yang sudah mengalami pembakaran setengah matang atau istilahnya biskuit, gunanya untuk mengeraskan raga, kemudian juga untuk menghilangkan gas-gas yang ada pada bodi keramik. Tentunya hasil pengglasiran dengan barang-barang yang sudah di biskuit itu akan lebih bagus dan lebih mulus ketimbang sebelum diglasir atau single firing. Jadi ini namanya double firing karena yang pertama adalah pembakaran biskuit, yang kedua adalah pembakaran glasir ya. Persiapannya adalah kita cek dulu barang-barang yang akan kita glasir apakah ada yang yang kasar atau yang kurang mulus ya. Di sini contohnya ada, kemudian kita haluskan dengan amplas, terutama bagian bibir yang bersentuhan dengan kulit ya. Bisa dirasakan ya ke permukaan itu apakah sudah halus atau masih kasar. Kalau masih kasar lebih baik diperhalus dengan diamplas. Setelah barang-barang diperhalus dengan diamplas, pastinya ada debu. Nah, debu-debu itu kemudian kita bersihkan. Membersihkan debu bisa dengan cara seperti ini, yaitu dibersihkan dengan kuas ya, dengan kuas sampai debunya hilang. Pastinya ini banyak debu yang berterbangan ya, kita mesti safety pakai masker ini, atau juga dengan cara menggunakan spons yang basah ya. Jadi spons ini kemudian diberi air, baru diperas, terus dibersihkan ke bagian dalam dan luar dari benda yang akan diglasir. Nah, tapi kali ini saya menggunakan kuas saja, sudah cukup bersih. Oke. Keramik ini akan saya glasir dengan warna orange dot, dan nanti setelah diglasir akan saya cipratkan pigmen hitam gitu. Oke, kita menuju ke tempat pengglasiran. Oke, ini adalah glasir. Untuk saya mengglasir gelas ini ya, warnanya kebenaran orange. Sebelum mengglasir wajib mengaduk larutan glasir, gunanya supaya semua larutan keangkat dan menyatu, homogen, semua material itu terbawa gitu. Nah, setelah diaduk kita menggunakan bantuan alat jepit seperti ini ya. Ada dua sih alat jepit, biasanya ini dipakai untuk gelas, misalnya begini jepitnya gitu. Baru kemudian kita masukkan ke larutan dan dibalik. Nah, alat jepit yang satunya misalnya seperti ini, contohnya seperti ini. Ini juga bisa dipakai untuk gelas sih, seperti ini bisa ya. Tapi yang seperti ini biasanya lebih dipakai ke piring atau yang perwadahan yang lebih melebar. Jadi dijepit seperti ini, kemudian dia menahan di bagian kaki seperti ini, baru kemudian dicelupkan di glasir. Oke, karena memang awalnya saya akan mengglasir gelas, jadi saya pakai penjepit ini ya. Oke ya, kadar berapa lama kita celup itu tergantung dari kekentalan larutan glasir ya. Di sini saya tidak lama karena larutan glasir saya ini cukup kental. Jadi setelah dicelup kemudian kita biarkan sampai
glasirnya meresap ke ke bodi gelasnya dan bisa kita pegang, baru kemudian penjepit ini kita lepas ya. Oke ya, satu lagi nanti saya contohkan ya, hasilnya seperti ini. Once again, satu lagi ya, jadi sudah dijepit kencang, pegang, baru kemudian kita celupkan beberapa detik, langsung angkat, balikan. Oke, lalu balik lagi seperti ini. Nah, dipegang keramiknya ini sesaat setelah kering glasirnya ya, seperti ini. Nah, hati-hati karena jepitnya itu bisa menggores bekas glasir seperti ini misalnya ini ya. Nanti ini bisa kita lakukan penyelesaian ya. Misalnya kita bisa tutup sedikit saja, seperti itu, atau hanya dilus-lus pada saat kering glasirnya, pada saat kering bisa gitu ya. Oke, kita akan membersihkan kakinya. Ini adalah benda yang sudah saya celup glasir. Yang tadi bekas penjepitnya itu ada bekasnya ya di sini ya. Jadi bisa kita selesaikan atau kita rapikan dengan cara mengusap atau mengelus ya, sehingga yang bagian tadi cacar itu bisa menjadi rata kembali. Juga kita harus memeriksa ada nggak sih yang seperti pinhole gitu. Kalau ada, terus aja dilus sampai si lubang-lubang itu tertutup juga gitu. Seperti ini juga ya, ini penting banget dicek karena hasilnya kadang-kadang kalau glasirnya yang tidak terlalu meleleh, dia akan tetap membentuk lubang gitu, seperti ini. Setidaknya kita usap dan agak menutupi lubang ya. Oke, yang satunya juga. Oke. Nah, setelah dirasa semuanya sudah rapi, glasir sudah rapi, baru kemudian bagian bawah glasir ini yang akan bersentuhan dengan plat bakar atau film cell, kita bersihkan seperti ini ya, karena yang nanti bersentuhan dengan plat bakar itu adalah bagian kaki. Semua yang bersentuhan dengan bersentuhan dengan plat bakar itu harus bersih dari glasir karena dia akan meleleh dan lengket pada glasir. Satu lagi sampai bersih ya, ini bersih. Dan ini salah satu mau nyontohin tentang dekorasi setelah di glasir atau di atas glasir dengan cara diberikan kuasan kobalt supaya lebih berkesan ekspresif atau dan lain sebagainya. Sebenarnya sih terserah si yang mau ngedekor sih mau pakai apa gitu, mau digimanain, tapi ini adalah salah satu contoh ya. Oke. Ini saya membuat untuk washnya itu adalah menggunakan bahan cobalt oxide ya. Cobalt oxide itu kalau di keramik dia akan menghasilkan warna biru tua atau navy gelap. Cobalt dicampur sedikit glasir supaya ada basah gitu, kemudian baru dicampur air. Nah ini contohnya ya, ini kobaltnya saya ambil sedikit, terus kemudian saya keringkan sedikit. Nah, baru dikuas. Oke.
Kalau untuk permainan dengan oksida itu perlu banget ada tekstur warna ya, maksudnya ada gelap terang. Jadi kobalt ini saya sengaja untuk ulang cari yang lebih pekat dan yang lebih ringan, gunanya untuk menghasilkan warna yang bergradasi dan menghasilkan dimensi. Oke. Oke, ini di kuas. Ada satu lagi contohnya di ciprat. Nah, untuk dekorasi atau penambahan hiasan setelah glasir ya, glasir ini glasir orange tadi, saya berikan cipratan berupa titik-titik pada permukaan gelas. Misalnya seperti ini ya. Ini saya menggunakan pigmen atau stain hitam ya, black stain, yang diencerkan dengan sedikit glasir, kemudian aduk, baru dicipratkan secara sederhana ya, karena bisanya adanya dengan ini sikat gigi, saya pakai cipratkan dengan sikat gigi seperti ini ya, jaraknya kira-kira 15-20 cm ke benda ya, cipratan tersebut. Oke, ini bagian luar. Kita juga harus cipratkan sampai ke bagian dalamnya ya. Oke, sambil diputar. Oke. Ya, seperti itu. Terus pastinya bawahnya belum kena ya, angkat, mengangkatnya pelan-pelan, kemudian semprot bagian samping atau bawah yang belum. Nah, setelah ini baru seperti tadi, kakinya selalu dibersihkan karena oxide pun kalau menempel di plat itu dia akan lengket. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi cipratannya ini masuk sampai ke bagian dalam. Oke. Oke, semua benda sudah didekor. Memegangnya harus hati-hati ya, karena kalau kena pegangnya oxide-nya ini dia akan luntur. Kalau lunturannya kena ke sini juga akan tidak bagus. Seperti ini ya. Ini juga harus hati-hati, tidak ada yang menggeser, tapi hanya lepas begitu aja. Oke. Ini terlalu pucat. Kurang sedikit. Oke, kita bawa ke tungku karena ini tinggal nunggu barang ini yang akan disusun. Jadi cara penyusunan itu setidaknya harus sesuai dengan tingginya barang ya. Karena ini adalah sisa, dia bisa diletakkan di sini. Untuk penyusunan di tungku itu seharusnya dengan ukurannya yang sama gitu. Misalnya gelas ini ukurannya sama semua segini, yang kedua ukuran segini, yang ketiga juga kurang lebih sama, walaupun dia ada barang yang beda, tapi itu mungkin karena sisa ya, jadi tidak masalah. Kita susun dengan ukuran yang sama, dan penyusunan jangan menutupi lubang baliknya api ke cerobong, jadi perputaran gitu. Saya memang memanfaatkan di sini ada ruang bakar yang samping gitu, tapi dengan eksperimen yang sudah dilakukan sebelumnya gitu, peletakan barang-barang di sini ternyata juga masih tidak mengganggu selama itu tidak full gitu. Oke, sisa ini saya masukkan ke sini. Nah,
ada kotoran kan di sini, jadi memang ini harus bersih, apalagi kobalt. Ini harus dibersihkan karena si kobalt ini benar-benar nanti akan tampak ya. Kalau bisa dibersihkan banget. Nah, dorong aja sedikit. Oke. Yang penting tidak menyentuh. Oke. Satu lagi. Bisa di sini. Kadang-kadang penyusunan ini yang putar-putar aja gitu. Mana yang kira-kiranya cukup. Ini sepertinya tidak cukup. Oke, batal di atas. Kita taruh begini. Oke, mungkin di sini masih bisa ya. Kita taruh satu lagi barang atau dua sepertinya ini. Dua. Nah, ini hasil penyusunan dari sisa gelas yang tadi ya. Ini masuk semua nih. Pokoknya penyusunan harus diperhatikan, jangan sampai ada yang saling menyentuh antara barang dengan barang atau antara barang dengan ini ya, maksudnya glasirnya ya, dengan kaul ataupun plat, tiang dan lain sebagainya. Oke, kita akan mulai bakar. Ini boleh dibuka untuk memperlihatkan. Saya menggunakan pemantiknya ini yang besar karena untuk keamanan ya. Di sini kita setel yang paling besar supaya dia tidak mati nanti pada saat kena gas. Oke, sepertinya sudah. Oke. Gede ya, Neng? Banget. Sebelumnya ini ngasih tahu ini menyala. Kita nyalain ya, ini ya ke bawah. Ini gasnya di sana sudah disiapkan, kemudian sudah dibuka. Jadi tinggal nyalain di sini di burnernya ya. Oke, kita nyalain dulu sebelum buka. Nyalain dulu, baru kemudian turunkan ini kan kegedean, kita atur ya kira-kira segini. Udaranya juga ditambahin sedikit aja ya. Ini untuk pembakaran biskuit ini boleh langsung dua burner ya, langsung dua burner, dan juga pintu bisa langsung ditutup tanpa perlu menutup lubang yang ini yang di pintu. Oke. Pembakaran ini berlangsung ya, kalau di saya ya kira-kira 7 jam karena pelan, ada barang gede juga. 7 jam. Biasanya kalau di saya setelah menyalakan ini 2 jam kemudian baru saya besarkan atau tambah api melalui burner, melalui ini ya, bukan melalui tabung. Tapi ada juga sih yang mengatur penambahan api melalui regulator ini. Jadi ditambahkan di sini aja gitu, untuk menambahkan apinya. Jadi itu juga bisa diatur. Lanjut, tutup pintunya sampai full, tutup karena ini bakar tinggi. Jadi saya pikir ini udah aman untuk langsung ditutup secara rapet
Beda dengan pembakaran biskuit yang di penutupannya tuh ditunggu 2 jam, kemudian baru ditutup full gitu untuk mengeluarkan air pori atau air plastis. Oke, ini sudah. Itu kira-kira pembakaran dari glasir dari aplikasi glasir ke pembakaran glasir. Semoga bermanfaat ilmunya. Selamat siang.